sebuah nama yang terus bergema sepanjang sejarah. Paulus. Banyak yang memujinya sebagai Rasul Agung, tapi tak sedikit pula yang menggugat legitimasinya. Dan disinilah letupan itu muncul, Koh Dondi, mantan Kristiani yang pernah mendalami ajaran gereja, membuka tabir yang menurutnya selama ini disembunyikan. Ia menegaskan ada ajaran Paulus yang tidak sejalan dengan ajaran Yesus sendiri. Di sisi lain, Pendeta Ezra Soru tampil membara, mempertahankan bahwa Paulus bukan sekadar murid, melainkan utusan sah yang dipanggil langsung. Dua suara, dua keyakinan, dua kebenaran yang saling bertabrakan. Simak baik-baik. Jangan kedip, karena setiap kalimat bisa mengubah cara Anda memandang sejarah kekristenan. Pada ujungnya kok, jadi Kristen itu agamanya Yesus atau Paulus? Kan tadi kan salah tadi antara Paus dengan Paulus gitu. Iya. Kalau kita melihat dari sisi kacamata akademis ya, artinya yang kita lihat langsung ke dalam dokumen kitab mereka sendiri gitu. Oke. Bisa dikatakan atau bahkan banyak akademisi yang mengatakan Kristen itu ya sebenarnya agama Paulus. Oke. Terus juga kalau kita perhatikan dari sisi teologinya orang Kristen sekarang dibandingkan dengan yang dianggap sebagai perkataan Yesus di dalam kitab mereka sendiri, ya Kristen sekarang itu sebenarnya mengikuti pemikiran Paulus. Ya kan tadi gue ceritakan, Kristen yang memang awal itu adalah Kristen yang sukses, itu adalah Kristen yang mengikuti pemikiran Paulus. Dari pemikiran Paulus itu kan juga akhirnya juga dimodifikasi sama gereja. Perubahan. Ya, dimodifikasi sama gereja. Sampai akhirnya menjadi punya doktrin Trinitas gitu loh. Yang seharusnya tadi ada beberapa. Ya, kalau Paulus sendiri membaca tulisan-tulisan Paulus di dalam ke-13 suratnya itu, walaupun yang 6 dianggap bermasalah, Paulus sendiri tidak pernah mengajarkan konsep Trinitas. Sama sekali. Sama sekali. Yesus apalagi gitu. Nah, kalau yang Paulus itu memang dia seperti junjung tinggi Yesus sebagai sosok yang sudah sangat berjasa menebus dosa manusia dengan cara mati di atas kayu salib. Kan akidah itu yang diteruskan oleh Kristen sampai sekarang, baik yang Katolik, Protestan, pokoknya yang Trinitarian lah. Ya meskipun konteksnya itu kan berjasanya. Kan? Iya. Terus di dalam tulisan-tulisan Paulus juga sebenarnya itu maknanya bisa dikatakan ambigu. Ambigu artinya bisa bermakna ganda gitu. Ya, berikutnya ada juga idiom-idiom yang biasa dipakai oleh Paulus itu yang disalah artikan atau disalah terjemahkan. Jadi seolah-olah Paulus ini menganggap Yesus sebagai Tuhan gitu. Ya, kalau kita baca, jangan kita baca terjemahan ya. Kalau kita baca terjemahan ditulisnya diterjemahin Tuhan Yesus, terjemahannya Tuhan Yesus. Tapi kalau dari kata aslinya Paulus ini sebenarnya tidak pernah menyebut Yesus sebagai Theos gitu loh. Tapi selalu menggunakan kata kurios. Kata kurios memang bisa dua arti. Bisa digunakan untuk manusia sebagai Tuhan, bisa juga digunakan sebagai Tuhan tapi dalam konotasinya ke Tuhan gitu. Kayak kata Gusti lah. Iya. Ya, Gusti Pangeran, Gusti Allah itu juga kan bisa kedua-duanya. Tapi ketika menjadi bahasa terjemahan, setiap ada kata kurios untuk Yesus selalu diterjemahkan dengan Tuhan. Mungkin zaman dulu kata Tuhan dan kata Tuhan dulu maknanya sama. Tapi kalau sekarang gimana? Itu sangat menyambung dengan podcast kita sebelumnya yang ada kata teks Tuhan menjadi Tuhan itu ya. Nah itu. Jadi yang dulu mungkin artinya sebenarnya untuk Tuhan, tapi yang sekarang karena maknanya sudah berbeda, tapi kok masih pakai kata Tuhan. Itulah yang menjadi rancu. Ya. Seperti kalau kata dalam bahasa Inggris Lord. Ya, Lord bisa ditujukan kepada Tuhan tanah, juga bisa ditujukan kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu yang menjadi jadi pemicu perbedaan makna itulah. Ya. Kalau menurut saya sendiri, yang saya baca di dalam semua tulisan Paulus tidak pernah menyebut Yesus sebagai Theos. Tapi ada terjemahan beberapa ayat
yang oleh penerjemah seolah-olah itu untuk Yesus gitu sebutan teosnya. Karena ada kata ganti kedua iya gitu. Iya tuh kata ganti keberapa? Iya itu kan Kamu, kalian, iya berarti ketiga ya. Kata ganti ketiga itu dianggap sebagai Yesus gitu. Padahal maksudnya Paulus itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tapi kalau misal sahabat rukun penasaran yang non Muslim, silakan dieksplor kembali ya. Ada di channel saya udah pernah saya bahas itulah. Nah, jadi dari tulisan-tulisan Paulus, Paulus itu mengatakan bahwa kepala daripada istri itu adalah suami, ya, pasti. atau laki-laki. Ya. Kepala dari laki-laki adalah Kristus. Kepala dari Kristus adalah Bapa. Kalau begini setara nggak Yesus sama Bapa? Beda. Beda. Tidak setara kan? Ya. Berarti kan ada hierarki ini. Ya. Bapak gereja kedua, Bapak gereja di abad kedua, Tertullianus juga mengatakan Yesus dan Bapa ini pribadi yang berbeda tapi satu hakikat tapi tidak setara. Oke. Di abad keempat baru dirubah oleh Athanasius, Yesus dan Bapa setara. Co-equal and co-eternal gitu. Iya, 3 kepribadian Ada perubahan nih, dan ada perubahan. 1 kesatuan. Ya. Gitu bahasanya. Oke, sekarang kalau ditanyakan Kristen itu agamanya Yesus atau agamanya Paulus? Kalau kita baca 4 gospel, berdasarkan teks yang ada di 4 gospel, Yesus nggak pernah menyebut kata Kristen. Yesus juga nggak pernah mengajarkan akidah yang diikuti orang Kristen sekarang. Kan kalau kita baca kan Yesus ini kan sebagai orang Yahudi. Orang Yahudi yang berani mengatakan bahwa dia tidak meniadakan hukum Taurat. Ya kan? Dia dianggapnya menggenapi. Dia bilangnya gini, jangan kamu menyangka aku meniadakan hukum Taurat. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapinya. Lebih mudah langit dan bumi runtuh dibandingkan dengan 1 iota dari hukum Taurat itu dihilangkan. Ini yang dianggap kata-kata Yesus nih, di Matius 5:17 nih. Iya. Kemudian Yesus ketika ditanya sama ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, apa hukum yang utama? Hukum yang utama dijawab oleh Yesus di dalam 4 gospel itu, di Markus 12:29. Yesus mengulang perkataan Musa di Ulangan 6 ayat 4 di Perjanjian Lama. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Dengarlah hai bangsa Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yesus mengulang perkataan Musa. Terus Yesus juga bilang sama bangsa Israel, kalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak masuk kerajaan sorga. Itu perkataan yang dianggap perkataan Yesus. Di Perjanjian Lama ada ayat-ayat yang mengatakan bahwa basuhlah, hapuslah jauhkan perbuatan-perbuatan jahatmu dari depan mataku. Yeah. Berhentilah berbuat jahat, belajar berbuat baik, kendalikan orang kejam, bela hak anak-anak orang yatim, perjuangkan perkara janda-janda. Baiklah, marilah kita berperkara firman Tuhan gitu. Seandainya dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Seandainya dosamu merah seperti kain kesumba, akan putih seperti bulu domba. Jadi kalau orang bertobat, dosanya diampunin gitu. Walaupun merah seperti kirmizi bisa menjadi putih seperti salju. Yesus bilang, kalau kamu nggak bertobat, kamu tidak masuk kerajaan sorga. Sejalan kan? Sejalan. Bertobat. Sejalan kan? Terus Yesus juga ngomong ke bangsa Israel, kalian harus mengikuti ajaran orang Farisi. Yang diajarkan orang Farisi apa? Ya Taurat gitu. Karena orang Farisi sudah menduduki kursi Musa. Kamu harus ikutin ajarannya, tapi kamu jangan ikuti kelakuannya. Karena mereka mengajarkan tapi tidak melakukannya. Nah, yang dikritik sama Yesus orang Farisinya, bukan Tauratnya. Tauratnya tetap harus diikutin. Gitu. Tapi ketika kita baca tulisan-tulisan Paulus ngomong gini, kalian orang Yahudi tetap harus hidup di bawah hukum Taurat. Kalian yang bukan orang Yahudi, kalian nggak perlu hidup di bawah hukum Taurat. Kenapa? Karena Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kalian. Beda apa sama? Beda. Paulus juga bilang, dosanya Adam dan Hawa itu, yang dilakukan pertama kali oleh seorang Hawa, dosanya mereka tuh sudah menjalar kepada setiap manusia. Jadi manusia sudah punya dosa waris gitu. Ya, dosa waris ini yang membuat manusia tidak bisa bersatu kembali dengan Tuhan. Karena tidak bisa bersatu lagi, makanya Tuhan harus
turun menjadi manusia untuk menebus dosa manusia itu. Sama kan dengan ajaran Yesus? Beda kan? Iya. Nah, jadi kalau begitu, yang diimani dan dijalankan oleh orang Kristen sekarang kan yang mengikuti pemikiran Paulus. Iya. Sedangkan Yesus sendiri nggak pernah ngajarin Kristen. Yang Yesus ajarin apa? Sama seperti yang diajarin oleh Nabi Musa. Iya. Kembali ke hukum Taurat. Nah, tapi kalau ngelihat sunnahnya Yesus di 4 gospel, sunnah nih, kita bilangnya sunnah nih. Perilaku, kegiatan sehari-hari, aktiviti. Nah, Yesus doanya sujud. Iya. Yesus disunat. Yesus puasa. Yesus nggak makan babi. Yesus yang diceritakan disalib di kitabnya orang Kristen, disalib kemudian jenazahnya dikafanin. Oke, mungkin ada orang bilang, oh itu tradisi. Atau budaya orang Yahudi, tradisi. Oke. Tradisi kan pasti ada asal-usulnya. Iya. Dari mana? Bisa jadi tradisi itu berasal dari perintah yang memberikan wahyu gitu loh. Kan itu bisa jadi menjadi, tadinya tuh awalnya adalah ajaran dari Tuhan Yang Maha Esa kepada nabinya, yang diajarkan kepada kaumnya atau umatnya, yang diteruskan selama berabad-abad menjadi tradisi. Dianggapnya tradisi. Sekarang pertanyaannya, umat agama apa yang disunat, menjalankan puasa, tradisi itu? Ya, yang disunat, puasa, nggak makan babi, terus kemudian apa, doanya sujud, kemudian kalau mati dikafanin. Coba tanya AI aja. ChatGPT coba. Kayaknya tanya. udah bisa jawab langsung. Ya kan? Iya. Kan malah kita yang ngejalanin. Berarti boleh dikatakan kita ini yang mengikuti sunnah Yesus di Bible. Betul kan? Iya. Cuman, ya, sunnah yang dianggap dilakukan oleh Yesus di dalam kitab sucinya orang Kristen, ini yang mengikuti daripada hukum dan perintah dari Nabi Musa, kan yang kita pahami sekarang itu adalah syariat Nabi Musa, syariat Nabi Daud, syariat Nabi Isa, ini yang sudah disempurnakan dalam syariat Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Iya. Ya kan? Kalau kita melakukan sesuatu yang sama dengan Nabi Isa alaihissalam atau Yesus, ya, berarti kemungkinan besar Islam itu agama baru atau agama yang sebenarnya udah lama? Ya sudah lama. Sudah lama. Karena yang kita lakukan tidak jauh berbeda dengan Nabi Musa. Iya. Yang kita lakukan tidak jauh beda dengan Nabi Isa. Nabi Ibrahim bahkan. Nabi Ibrahim malah sekalipun kan. Dari sunat itu kan udah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk mengikuti milah Ibrahim. Berarti Islam ini agama lama atau agama baru gitu? Nah, itu menjawab tuh. Apakah membuat baru kan Nabi kita gitu, membuat agama baru yang mencatut-catut dari Injil, ataukah sebagai penyempurna sebenarnya di sini sudah clear ya. Sekarang kita mundur lagi nih sampai Nabi Ibrahim alaihissalam. Di kitabnya Yahudi juga ada Abraham sunat. Anak-anaknya pun semuanya sunat. Ya kan, bahkan dikatakan kalau yang nggak sunat harus istilahnya di basmi gitu. Dari mulai Nabi Ibrahim alaihissalam ke Nabi Musa alaihissalam dengan hukum Tauratnya, kita juga mengenal kan, seperti kayak 10 perintah Allah. Di Quran ada nggak? Ada. Malah udah ditambahin lagi, 100 ada. Dari 10 jadi 100 gitu. Di dalam yang disebut dengan tradisi itu, yang sebenarnya masuk ke dalam hukumnya orang Yahudi, kita juga tahu, kita nggak boleh riba. Ya, yang perempuan pakai kerudung, terus yang, lebih clear ya dan lebih tegas ya di situ ya. Terus masalah makanan, diet kan, terus masalah apa namanya, mahram nggak mahram gitu kan, ada hukum seperti itu gitu, ada hukum rajam dan segala macam. Itu yang kita sekarang tahu di dalam Islam ada, dari dulu sudah ada. Terus kita dibilang agama baru gitu, gimana? Yang baru kan hanya syariat yang baru, syariatnya yang baru. Syariatnya diperbaharui atau disempurnakan setelah 3 syariat sebelumnya diturunkan hanya untuk satu bangsa. Iya, satu kaum. Yang terakhir ini yang sudah disempurnakan untuk semua manusia. Gitu. Terus mau dibilang agama baru? Gimana itu? Nah, merubah perspektif nih ya, harus clear ya. Iya, oke, secara institusi bisa dikatakan dari kalangan akademis juga Islam itu agama yang baru timbul di abad ke-7. Tapi apa yang dilakukan, apa yang diperintahkan, apa yang diajarkan dalam Islam, ini kan semuanya sudah ada dari kita kembali runtutannya ya. Iya. Runtutannya. Sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, bahkan sampai Nabi Adam alaihissalam. Secara apa? Secara akidah. Akidahnya tidak berubah gitu. Iya. Nggak berubah dari la ilaha illallah itu nggak berubah sampai Nabi Muhammad SAW.
Berarti agama baru agama lama. Sangat lama justru. Sangat ya. lama, justru bisa dikatakan agama dari zaman Nabi Adam alaihissalam Iya. gitu. Yang berubah apanya? Cuman syariatnya doang. Gitu. Bukan berubah sih, lebih tepatnya disempurnakan tadi. Iya. Berubah dari yang belum disempurnakan karena hanya khusus untuk satu bangsa saja. Ini untuk keseluruhan. Berubah untuk menjadi sempurna untuk seluruh manusia. Iya. Berarti kan bukan agama baru harusnya. Iya. Ya. Dengan nama Islam itu mungkin karena itu dari bahasa Arab, mungkin tidak familiar dengan bangsa-bangsa yang Bangsa yang sebelumnya lain. menerima syariatnya gitu. Itu masalah bahasanya aja. Iya. Dan itu pun sebagai penyempurnanya tadi Nah, gitu kan. Sedangkan kalau kita perhatikan apa yang kita lakukan, apa yang kita dalam ibadah kita sama atau paling tidak mirip dengan Nabi Isa alaihissalam atau Yesus dalam Bible. Mirip dengan apa yang dilakukan bangsa Israel sebelumnya sampai ke Nabi Musa alaihissalam. Bahkan mirip sampai ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Keren. Itu terjawab banget sih kok. Loh, kan gini, kita dulu mungkin sering mendengar begini, Nabi Musa membawa agama Yahudi, Nabi Isa membawa agama Nasrani. Iya. Kita yang dulu belum tahu mungkin ya aja gitu. Tapi kalau sekarang kita coba melihatnya agak jauh, contoh nih, rentetannya begini misalnya. Ya, misalnya begini. Tapi kalau kita ngelihatnya dari dekat, kita ngelihatnya begini, sama kita ngelihat agak jauh begini, kan perspektif kita lebih lebar gitu. Iya. Itu loh maksudnya. Iya. Ketika kita bisa melihat sesuatu dari jauh, perspektif kita melebar, kita jadi tahu apa? Global konteks. Contoh ya ketika itu Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam semuanya membawa pesan yang sama. Benang merahnya jadi tertuju. Benang merahnya jadi kelihatan. Ketika ada suatu ajaran yang tidak mirip dengan itu, ya, yang tidak mirip, tidak sama dengan itu, apakah bisa itu dikatakan sebagai agama yang penerus yang sebelumnya? Tidak dong. Nah, itu dia. Berarti kalau yang disebut dengan Yesus atau Nabi Isa alaihissalam di dalam Bible, kelakuannya atau sunnahnya itu kita tiru, berarti kan ada kemungkinan itu memang itu yang dari awal itu berasal dari satu Tuhan yang sama gitu loh. Iya benar. Ketika ada agama yang disebut mengaku sebagai pengikut Yesus tapi tidak melakukan apa yang dilakukan Yesus, apakah bisa itu disebut agamanya Yesus? Iya, enggak. Itu loh maksudnya. Silakan tafsirkan sendiri sih. Udah ngomong enggak aja nih. Lah ya maksudnya gitu. Iya. Paham ya maksudnya? Paham. Nah, sedangkan yang melakukan ini melakukan dari yang disebut ajaran yang diajarkan Paulus gitu. Baik secara akidah, baik secara syariat. Paulus sudah bilang, hukum Taurat itu sudah dibatalkan dengan matinya Yesus di atas kayu salib untuk orang-orang yang non-Yahudi. Oke? Tapi maka itu kalian nggak perlu sunat katanya. Ya, cukup sunat hati aja, sunat rohani. Iya. Sunat rohani, nggak usah sunat fisik gitu. Tapi babi mesti dimakan, perpuluhannya tetap jalan. Gitu. Loh, Viral lagi nanti itu. loh, kalau hukum Taurat sudah dibatalkan, kenapa masih jalanin perpuluhan? Kan perpuluhan itu kan termasuk di dalam hukum Taurat. Adopsinya dari sana ya. Nah, nanti bilangnya, oh enggak, kami ini juga termasuk bangsa Israel secara rohani. Semuanya aja rohani gitu. Ngakunya rohani, tapi kitabnya ngambil dari Yahudi. Paham ya? Paham. Sedangkan Yesus sendiri sudah memperingatkan, hati-hati sama orang yang berpendirian Farisi. Oh, ada statement langsung itu. Ayatnya bisa bukan. Oke. Ini supaya jangan dianggap cong tipau gitu ya. Iya, Tahu betul. cong tipau? Asal comot. Matius 23:15. Oke. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Ini mungkin bisa dilihat di kamera kok, biar nanti bisa di screenshot kan. Nanti ditampilin aja lah. Oke, Matius 23 ya. Matius 23:15 nanti boleh. 15. Ya. Sedangkan Paulus itu berpendirian orang Farisi. Ini peringatan, celakalah kamu orang-orang Farisi. Nah, tafsirkan sendiri ya. Maksudnya itu secara gamblang ya itu ya. Ya, kita buka sana. Filipi. Ini yang dianggap kan tulisan Paulus. Filipi 3 ayat 5.
Ini kan sedang bicara kebenaran sejati. Akhirnya saudara-saudaraku bersuka cita dalam Tuhan meneruskan hal ini kepada. Ini anggap tulisan Paulus lah. Terus ayat 5 nih. Atau dari ayat 4 nih. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Yesus mengecam orang Farisi, Paulus berpendirian orang Farisi. Kan kita tidak boleh menjustifikasi. Siapa tuh yang suka di TikTok itu yang negro itu siapa? Yang suka begini-begini siapa? Oh iya ya, siapa sih namanya? Siapa namanya? Lupa gua. Cukup segini aja nih. Oh, begini. Ya. Iya betul. Paulus juga mengaku ahli Taurat. Ayat 6-nya baca tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Ya. Nah. Nah, terus Paulus bilang bahwa dia rohnya bisa di mana-mana. Gimana menurut lu? Dalam pandangan Islam gimana? Roh manusia bisa di mana-mana? Enggak. Hah? Tidak logis kan? Nggak logis ya? Di 1 Korintus 5 ayat 3. Atau kita bandingkan dengan yang 1 Korintus 14:25. Di sini ada kalimat sungguh Allah ada di mana? Ada di tengah-tengah kamu. Allah tulisannya ya. Kalau Allah di mana-mana ya jelas bisa, ya kan? Tapi Paulus juga bilang begini, 1 Korintus 5 ayat 3. 1 Korintus 5 ayat 3. Tapi terjemahannya terjemahan lama nih. Terjemahan barunya udah berubah soalnya. Adapun aku ini sungguh pun diriku tiada hadir, tapi rohku hadir. Maka sama seperti aku hadir, sudahlah sedia hukumanku atas orang yang mengerjakan sedemikian ini. Berarti rohnya bisa di mana-mana dong? Hah? Bisa memang gitu ya? Dan itu Paulus. 1 Korintus itu dianggap tulisan Paulus. Oke? Kalau orang Kristen menganggap Yesus Tuhan karena ada roh Allah yang ada di dalam Yesus, Paulus juga nggak mau kalah. 2 Korintus 2 ayat 10. Tetapi menurut pendapatku, ia lebih berbahagia kalau ia tetap tinggal dalam keadaannya. Dan aku berpendapat bahwa aku juga mempunyai roh Allah. Roh Allah, Bo. Berarti apa bedanya sama Yesus? Itu dia. Yesus kan juga dianggap Tuhan karena dia mampu melakukan mujizat. Okay? Paulus bisa nggak melakukan mujizat? Bisa juga ternyata. Ada. Ini ada ayatnya. Matius 9:20. Ini ada seorang wanita ya yang mempunyai penyakit pendarahan. Ketika perempuan itu melihat Yesus, perempuan itu berusaha menyentuh Yesus. Yang disentuh cuma jubah yang sedang dipakai sama Yesus. Dan disentuh dan sembuh. Ada ayatnya, Matius 9:20. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hati, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Jadi nggak nyentuh kulit Yesus nih, cuma nyentuh jubah yang lagi dipakai sama Yesus. Sembuh tuh perempuan. Hebat dong. Gue bacain yang di Kisah 19. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Waduh. Sapu tangan atau kain yang pernah dipakai Paulus dibawa sama orang lain, diletakkan orang sakit, orang itu sembuh. Hebatan mana sama jubah yang dipakai Yesus? Tafsirkan sendiri. Kalau Yesus jubahnya lagi dipakai, orang pegang sembuh. Ini sapu tangan yang sudah pernah dipakai Paulus, mungkin juga udah pernah dipakai bersihin hidungnya, dibawa ke orang yang sakit, sembuh. Yang bawa bukan Paulus loh, orang lain loh. Hebatan mana? Ya hebatan yang bisa kemana-mana itu sih. Terus Yesus juga dianggap Tuhan karena Yesus pernah membangkitkan orang mati. Lazarus kan? Kita baca ayatnya. Yohanes 11:41. Sebelum Yesus membangkitkan Lazarus, Yesus berdoa dulu kepada Tuhannya yang disebut dengan Bapa. Berdoa ya. Berdoa ya.
Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, menengadah ke atas berkata itu ngapain? Itu berdoa bukan? Berdoa. Oh. Oke. Kirain bukan berdoa. Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tapi karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Oke. Ya. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Oke. Ya. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Hebat dong. Kita lihat mujizatnya Yesus, Paulus. Kisah 29. Ini jadi ada cerita Paulus sedang berceramah. Tapi karena Paulus ceritanya lama, dan ini ceritanya di lantai 3 nih. Oke. Ya, di rumah lantai 3. Di ruang atas di mana kami berkumpul dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela, dengerin Paulus kan. Karena Paulus amat lama berbicara, nggak Tertulis di situ ya. Tertulis ini, karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Oke. Meninggal nih, Mati nih. Tetapi Paulus turun ke bawah, ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, jangan ribut sebab ia masih hidup. Wow. Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecahkan roti dan seterusnya. Jadi kalau Yesus mau membangkitkan orang mati, dia berdoa dulu. Minta sama Allah. Paulus nggak berdoa, tinggal merebahkan dirinya, jangan ribut, orang ini masih hidup. Orang itu hidup. Hebatan mana? Pasirkan sendiri. Ya. Udah gitu, sebenarnya masih ada cerita-cerita di Perjanjian Lama, nabi-nabi yang juga bisa membangkitkan orang hidup. Malah lebih canggih. Nabi Yeskiel bisa membangkitkan tulang-tulang. Ini udah jadi tulang. Disentuh sama Yeskiel, bisa tumbuh urat, tumbuh daging, jadi manusia, hidup. Dan gak cuma satu, banyak. Nabi Yeskiel. Oke. Kenapa nggak dituhanin gitu? Nabi Elias, orang yang sudah mati dilempar ke bawah, kena tulangnya Nabi Elias, hidup orang matinya. Nabi, nggak dituhanin. Ya, memang kita lihat bahwa hampir semua doktrin kekristenan di dalam Perjanjian Baru itu diajarkan oleh Paulus, dan itu tentu sesuatu yang menarik. Bahkan Paulus menulis surat-surat jauh lebih banyak daripada murid-murid Yesus langsung, seperti Petrus, Yohanes, ya. Kalau kita bisa lihat bahwa Petrus hanya mencatat beberapa surat Petrus saja, Yohanes ya Injil Yohanes, surat Yohanes, kitab Wahyu. Tetapi Paulus mulai dari Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, Tesalonika, banyak sekali ditulis oleh Paulus. Dan banyak dari surat-surat Paulus yang berbicara tentang doktrin-doktrin Kristen. Maka wajar untuk bertanya bahwa kalau Petrus dan teman-teman, kita tahu mereka diajar langsung oleh Tuhan Yesus selama Tuhan Yesus ada di bumi. Tapi bagaimana dengan Paulus? Dari mana dia mendapatkan segala macam ajaran atau doktrin dasar dari iman Kristen itu? Nah, pertama-tama kita perlu sadar bahwa kekristenan tidak terlepas dari akar Yahudinya. Atau kekristenan sebenarnya adalah kelanjutan dari apa yang dipercayai oleh orang Yahudi di dalam kitab-kitab Taurat mereka. Dan karena itu maka ajaran iman Kristen itu tidak secara otomatis terlepas dari ajaran-ajaran Perjanjian Lama. Nah, jadi kalau Paulus mengajar tentang iman Kristen, memang dia harus mempunyai background, pemahaman yang mendalam tentang latar belakang Yahudi maupun juga Perjanjian Lama, tentang kitab Taurat. Dan untuk itu memang Paulus mendapatkannya dari hasil belajar. Dia, kita tahu seperti dikatakan di dalam Kisah 22 ayat 3 bahwa dia memang belajar dengan teliti di bawah seorang rabi Yahudi yang namanya Rabi Gamaliel. Dalam Kisah pasal 22 ayat 3, aku adalah orang Yahudi lahir di Tarsus di tanah Kilikia,
tapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita. Jadi memang dia betul-betul belajar tentang agama Yahudi dan juga hukum Taurat di bawah Rabi Yahudi. Ya. Dan juga kita bisa lihat bahwa Paulus termasuk ke dalam mazhab Farisi. Farisi itu adalah mazhab Yahudi yang paling keras. Di dalam surat Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-5 dan 6, Paulus berkata tentang dirinya ya, disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi, tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Jadi kita bisa lihat bahwa memang dalam urusan Taurat, dia adalah seorang yang sangat hebat, dan untuk orang-orang sebaya dengan dia, dia punya pengetahuan yang jauh melampaui mereka. Ketika dia katakan itu dalam surat Galatia. Jadi kalau kita bicara soal latar belakang keyahudian dan juga pengetahuan tentang Taurat yang akhirnya juga mempengaruhi pemahaman doktrin-doktrin Kristen, maka Paulus memang mendapatkan dari hasil belajar. Tapi bagaimana dengan ajaran Kristen sendiri, doktrin khas Kristen sendiri? Dari mana Paulus mendapatkan semua itu? Paulus sendiri menginformasikan dari mana dia mendapatkan itu di dalam beberapa ayat. Efesus pasal 3 ayat 2 dan 3 dikatakan begini. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Perhatikan, Paulus katakan bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu. Berarti di sini Paulus mengklaim bahwa dia memang mendapatkan wahyu khusus di dalam kebenaran-kebenaran yang dia tuliskan itu. Itu diteguhkan lagi di dalam Galatia pasal 1 ayat 11 dan 12. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Paulus menegaskan dia menerima Injil itu bukan dari manusia, bukan manusia ajar dia, tapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Saya baca ayat itu dalam terjemahan lama ayat 12-nya ya. Dan bukannya pula itu kupelajari, melainkan oleh wahyu daripada Yesus Kristus. Atau dalam versi King James, but by the revelation of Jesus Christ. Jadi melalui wahyu yang diberikan oleh Yesus langsung. Berarti kita bisa lihat bahwa memang sumber dari pengajaran atau doktrin dasar iman Kristen yang diajarkan Paulus dalam surat-suratnya itu dia dapat dari hasil wahyu Allah langsung kepada dia. Mengomentari ayat Galatia tadi, ayat Galatia ayat yang ke-11, 12 dari pasal 1, Matthew Henry mengatakan begini. Paulus memberitahu mereka bahwa dia menerima pengenalan akan Injil dan juga wewenang untuk memberitakannya langsung dari Tuhan Yesus. Injil yang diberitakannya bukanlah Injil manusia. Dia tidak menerimanya dari manusia, dan bukan manusia mengajar kepada dia, melainkan oleh ilham langsung atau pewahyuan dari Kristus Yesus. Paulus mendapatkan wahyu khusus dari Tuhan tentang semua itu. Bahwa Paulus bisa mendapatkan wahyu di mana Tuhan bicara langsung kepada dia, dia bicara langsung kepada Tuhan, itu bukan sesuatu yang aneh, karena dalam beberapa pengalaman kita bisa lihat bahwa Paulus mengalami hal itu. Bahkan sesaat setelah dia ditangkap Tuhan dalam perjalanan ke Damsyik, itu pun juga terjadi semacam sebuah penglihatan kepada dia. Itu dicatat dalam Kisah pasal 22 ayat 17 sampai 19. Sesudah aku kembali ke Yerusalem, dan ketika aku sedang berdoa di dalam bait Allah, rohku diliputi oleh kuasa ilahi. Aku melihat dia yang berkata kepadaku, lekaslah, segeralah tinggalkan Yerusalem, dan seterusnya. Lalu ayat 19, jawabku, Tuhan, mereka tahu bahwa akulah yang pergi dari rumah ibadah yang satu ke rumah ibadah yang lain, dan seterusnya. Berarti Tuhan bicara kepada Paulus, Paulus juga menjawab kepada Tuhan. Maka di sini kita bisa lihat ada saat di mana memang Paulus itu mempunyai komunikasi langsung yang sifatnya adikodrati dengan Tuhan.
Lalu dalam 2 Korintus pasal 12 ayat yang ketiga dan 4 itu Paulus bicara tentang diri sendiri, tapi dia membahasakannya dengan seolah-olah dirinya itu adalah orang lain. Dia bilang dalam ayat 3 dan 4 2 Korintus 12, aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh entah di luar tubuh aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Dia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan dia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan oleh manusia. Jadi Paulus mempunyai sebuah pengalaman supranatural di mana dia diangkat sampai ke surga tingkat ketiga. Karena itulah maka kita boleh memastikan bahwa sumber pengajaran Paulus itu adalah dari Tuhan Yesus sendiri melalui wahyu. Makanya kita lihat ya bahwa penetapan tentang perjamuan malam pada waktu Tuhan Yesus itu memecah-mecahkan roti lalu membagikan anggur kepada murid-muridnya, itu kan yang hadir kan cuma rasul-rasul. Paulus kan belum bertobat waktu itu. Tapi Paulus berkata tentang perjamuan kudus dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 25. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu dia mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Itu kan penetapannya pada perjamuan malam. Tapi Paulus mengatakan, apa yang kuteruskan padamu telah aku terima dari Tuhan. Kapan dia terima dari Tuhan? Pastilah dia mendapatkan wahyu khusus tentang hal itu. Ya, jadi sumber dari ajaran-ajaran atau konsep-konsep doktrinal yang diajarkan Paulus dalam semua suratnya itu adalah wahyu dari Tuhan Yesus. Kalau bisa kita bertanya lagi, kapan wahyu itu diterima oleh Paulus dan di mana? Itu kira-kira setelah dia bertobat itu atau dia dipercaya kepada Yesus itu kira-kira antara 2 sampai 3 tahun, dan kemungkinan besar dia menerimanya di wilayah Arab dan juga Damsyik ya, atau Damaskus, Syria. Itu tercatat dalam Galatia pasal 1 ya, ayat 15 sampai 18. Tapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Tapi aku berangkat ke tanah Arab, dan dari situ kembali ke Damsyik. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas, dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Jadi para penafsir itu mengatakan bahwa ada kemungkinan atau kemungkinan besar Paulus menerima semua wahyu dari Tuhan itu dalam kurun waktu 2 sampai 3 tahun setelah pertobatannya yang dia terima di wilayah Arab atau wilayah Damaskus atau Damsyik seperti kata Galatia pasal 1. Jadi itulah sumber dari segala macam pengetahuan tentang kekristenan yang diajarkan oleh Rasul Paulus dari wahyu langsung Tuhan Yesus. Perdebatan ini belum berakhir. Satu pihak melihat Paulus sebagai penjaga ajaran, pihak lain memandangnya sebagai sosok yang keluar dari garis. Dan setelah menyimak pembongkaran Kohdondi serta penegasan keras pendeta Ezra Soru, kini pertanyaannya kembali kepada Anda. Siapa yang sebenarnya lebih dekat dengan ajaran Yesus? Di balik semua argumentasi, ada celah yang menunggu untuk ditelusuri. Ada kebenaran yang menuntut untuk ditemukan. Jangan berhenti di sini, karena jawaban itu mungkin baru saja mulai terbuka. Saksikan ulang, renungkan, dan tentukan sendiri arah pandangan Anda.